Kali ini saya akan sharing bagaimana tips pergantian prosesor jika kita ingin mengganti prosesor di motherboard kita, baik itu upgrade ataupun downgrade, khususnya untuk prosesor Intel ya. Jadi agar ketika kita mengganti prosesor di motherboard, baik itu upgrade ataupun downgrade, nanti tidak salah pilih prosesor yang akan kita beli. Jadi nanti prosesornya agar bisa kompatibel dengan motherboard yang kita gunakan. Jadi ketika kita akan mengganti prosesor, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah jenis soket prosesor yang digunakan di motherboard. Jadi motherboard kita menggunakan soket apa, itu kita perlu tahu apakah itu menggunakan soket misalnya 1150 atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Lantas apakah ketika kita mengetahui jenis soket prosesor yang digunakan di motherboard, terus kita membeli prosesor yang sesuai dengan jenis soketnya, apakah otomatis akan kompatibel? Jawabannya adalah tidak selalu. Jadi soket ini adalah informasi penting untuk mengetahui jenis prosesor apa yang akan kita beli nantinya, tapi bukan 100% menentukan apakah nanti prosesor yang akan kita beli itu kompatibel dengan motherboard kita atau tidak, terutama untuk pergantian prosesor di laptop ya. Jadi ada banyak sekali soketnya sama tapi itu motherboardnya tidak support, ada yang voltasenya beda dan lain sebagainya. Jadi kita perlu informasi yang kedua, yaitu adalah chipset yang digunakan pada motherboard tersebut. Jadi ketika chipset ini mendukung prosesor yang akan kita beli 95%, nanti motherboard yang kita gunakan akan kompatibel dengan prosesor tersebut. Yang 5% ada kalanya ada kasus sebenarnya motherboard ini support prosesor yang akan kita beli itu, tapi diperlukan update BIOS dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jenis soket prosesor yang digunakan, dan yang terpenting adalah yang kedua, yaitu chipset yang digunakan pada motherboard tersebut. Jadi ketika kita mengetahui chipset yang digunakan pada motherboard kita, dan kita mengetahui bahwa chipset tersebut mendukung prosesor yang akan kita beli, nanti 95% prosesor yang akan kita beli tersebut akan kompatibel dengan motherboard kita. Jadi ketika kita sudah mengetahui chipset yang digunakan pada motherboard kita, lalu bagaimana kita memilih prosesor yang didukung oleh chipset tersebut, kita simak pada studi kasus berikutnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui jenis soket dan chipset yang digunakan pada motherboard yang kita pakai. Cara pertama untuk mengetahui informasi soket dan chipset yang digunakan di motherboard yang kita pakai dengan cara googling atau cari informasi di Google dengan kata kunci sesuai dengan tipe motherboard yang kita pakai. Lalu cara yang kedua, gunakan aplikasi CPU-Z untuk melihat jenis soket dan chipset. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini untuk motherboard yang masih berfungsi ya, maksudnya masih bisa kita gunakan untuk menginstal aplikasi CPU-Z dan melihat informasi di dalamnya. Nah, agar tidak bingung, kita coba langsung di studi kasus. Kita akan mengganti prosesor baik di laptop maupun di desktop. Ini berupa simulasi ya. Jadi nanti ketika kita akan bermaksud mengganti prosesor baik itu di laptop maupun di desktop, bagaimana cara yang tepat agar ketika kita membeli prosesor itu sesuai dengan dukungan atau kompatibel dengan motherboard yang kita gunakan. Simak terus sampai selesai videonya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh kasus. Di sini kita akan mengupgrade prosesor laptop Lenovo ThinkPad T430 dari i5 ke i7. Bagaimana caranya? Berikut ya. Jadi yang pertama kita cari tahu informasi soket dan chipset dari Lenovo ThinkPad T430. Seperti biasa langsung kita buka browser, kita googling ya, karena saya tidak mempunyai laptopnya, jadi bagaimana cara mencari informasinya ya kita googling.
Jadi kita pakai kata kunci nah ini ya, jadi T430 Lenovo menggunakan soket G2. Jadi kita simpan ini informasinya, soket G2. Soket G2. Sekarang kita cari informasi chipsetnya. Nah, ini ada informasi chipsetnya. Jadi dia menggunakan chipset Intel QM77. Intel QM77 kita catat ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui informasi chipset yang dipakai, kita googling daftar prosesor yang didukung oleh chipset QM77 ini. Caranya begini, kita pakai kata kunci QM77, ini nama chipsetnya. Chipset. Nah, ini sudah ada suggestionnya, QM77 chipset CPU support. Nah, biasanya saya melihat daftar CPU yang disupport oleh chipset tersebut di website ini ya. Jadi www.cpu/upgrade.com, cpu-upgrade.com. Kita coba buka. Nah, ini adalah daftar prosesor yang didukung oleh chipset yang kita cari tadi, QM77. Ini adalah daftar prosesor yang dia support. Jadi mulai dari ini pilihannya ya. Tadi kita ingin pakai yang Intel Core i7, kita cari. Nah, ini daftar list prosesor i7 yang disupport oleh chipset tersebut. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih aja, kita tinggal pilih dari salah satu ini, lalu kita cari harga yang sesuai, kita lihat di marketplace dengan alokasi dana yang kita punya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah contoh kasus untuk upgrade yang ada di PC. Ini untuk prosesor dari PC yang saya gunakan. Untuk motherboardnya Asus, tipenya P8B75M LX Plus. Jadi dari tipenya ini sudah sebenarnya bisa kita tebak kalau ini menggunakan chipset P75. Tapi bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu tipe motherboardnya, misalnya kita sudah beli jadi berupa box PC ya, jadi kita malas bongkar-bongkar, kita pakai aplikasi CPU-Z untuk melihat informasi dari motherboard yang kita gunakan. Langsung kita buka aplikasinya. Nah, untuk link download dari aplikasi CPU-Z ini nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, bagaimana kita cara mengetahui informasi soket dan chipset? Yang pertama langsung ada di CPU ini ya. Tipe soket yang digunakan soket 1155. Untuk chipsetnya kita cari di tab mainboard. Nah, ini chipset yang digunakan adalah B75 atau B75. Nah, ketika kita sudah mengetahui chipset dan soketnya,
kita cari seperti biasanya seperti tadi, CPU, daftar CPU atau daftar prosesor yang didukung oleh chipset B75. Kita cari di cpuupgrade.com tadi ya. Langsung kita ke browser. Chipset B75 CPU support. Nah, yang CPU upgrade ini mesti ada di urutan paling atas untuk kata kunci ini. Ini nama jenis chipsetnya, lalu kita kasih kata chipset, lalu diikuti dengan CPU support. Kita klik. Nah, ini adalah daftar prosesor yang didukung oleh chipset B75. Ini ada macam-macam ya, mulai dari generasi 2 sampai generasi ketiga. Jadi lalu kita pilih aja prosesor yang sesuai dengan budget yang kita miliki dan sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Kalau sudah ketemu, misalnya kita ingin mengganti dengan i7 3770, tinggal kita cari harganya di marketplace. Nanti kalau spesifikasinya sesuai, tinggal kita beli dan kita upgrade prosesornya. Demikian informasi bagaimana mengganti atau bagaimana upgrade downgrade prosesor di laptop ataupun di desktop agar sesuai atau kompatibel. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.